Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah amanat agung Yesus yang telah bangkit. Sampaikan kepada para muridnya sebelum naik ke surga. Saudara dan saudari, Paulus telah menjadi pewarta, menjadi rasul para bangsa setelah pertobatannya. Pertobatan adalah sesuatu yang biasa, manusiawi, tetapi juga pertobatan adalah suatu perbuatan iman. Orang beriman yakin bahwa dia adalah manusia lemah yang begitu gampang jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang beriman juga yakin bahwa ada jalan untuk bangkit dari kejatuhan. Jalan itu adalah jalan pertobatan yang disertai dengan niat yang suci, yang mulia. Maka pada kesempatan pada pesta pertobatan Santo Paulus ini kita mau merenungkan dan mendalami pertobatan ini. Pertobatan adalah suatu proses, tidak sekali jadi. Pertama-tama, pertobatan adalah suatu penyelenggaraan ilahi, campur tangan Tuhan. Dalam nas yang baru saja kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama, Paulus bercerita dengan sangat meyakinkan tentang apa yang sudah dialaminya. Allah sudah menyelenggarakan perjalanan hidupnya. Allah sudah mengkondisikan sedemikian rupa. Allah membuka suatu ruang perjumpaan, pertemuan dengan dia. Allah mengajak dia berdialog, berbicara. Allah menawarkan masa depan yang lebih baik, yang berbeda dari masa lampau. Dan Paulus menerima tawaran itu. Dia mau bertobat dan mulailah dia berjalan dalam tuntunan Tuhan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang kedua, pertobatan adalah kesempatan untuk merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam perjalanan hidup manusia. Dalam kisah bacaan pertama tadi juga kita dengarkan, itulah Ananias tadi dikatakan membuka pemahaman Paulus tentang rencana kehendak Allah. Pada waktu Ananias berkata kepadanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Pelan tapi pasti Paulus mulai memahami kehendak Allah yang diwahyukan kepadanya pada saat-saat pertobatannya. Dan yang ketiga, pertobatan berpuncak pada keterbukaan untuk menerima perutusan dari Yesus. Paulus terbuka untuk menerima perutusan itu. Kepadanya dipercayakan masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang dijumpainya dalam perutusannya. Maka sesudah berproses sedemikian rupa dalam pertobatan itu, Paulus tak kenal lelah menjadi rasul bangsa-bangsa, menjadi pewarta Yesus yang dulunya dianiaya
Orang-orang yang percaya kepada Yesus dia yakini dia menjadi pewarta Yesus. Dia memutuskan untuk berjalan bersama Yesus. Akhirnya dia mengambil bagian dalam karya perutusan sebagaimana sudah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara dan saudari, pada pesta pertobatan Santo Paulus ini patutlah kita berdoa untuk semua orang, khususnya yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun mendengar dan bertobat serta memperoleh keselamatan. Semoga kita, umat paroki Santo Paulus ini, yang menjadikan Santo Paulus menjadi pelindung paroki kita, makin mengenal Santo Paulus, makin mengikuti teladannya, makin melibatkan diri dalam kerasulan pewartaan gereja. Mari kita memaknai salah satu perbuatan iman kita, yaitu pertobatan, dengan semakin giat melibatkan diri dalam karya-karya gereja. Kita diajak saat ini sudah mulai berlangsung dan masih akan berlangsung untuk bersinode, untuk berjalan bersama, untuk merefleksikan bersama bagaimana menghidupi persekutuan kita, komunitas kita, paguyuban kita, baik di tingkat keluarga, tingkat ring, stasi, dan paroki. Kita diajak untuk mewujudkan partisipasi kita dan membuka diri untuk ikut bermisi. Kita mohon rahmat, doa-doa Santo Paulus khususnya, semoga kita dimampukan untuk meneladan hidup dan karyanya, demi semakin banyaknya orang mengenal, mencintai, dan mengimani Yesus.